Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alizwell. Night of Terror kali ini akan membacakan chest story horror dari Hardy Joy yang berjudul Di Rumah Sendirian. Sebagai catatan buat teman-teman, ini merupakan cerita fiktif. Namun jika ada teman atau saudara atau kenalan kalian yang terjadi seperti chest story kita kali ini, mungkin saja itu benar begitu. Nah, langsung saja. Ini dia Night of Terror. Jadi ada orang yang bernama Mamat. Mat, kamu di mana? Di kamarku. Tidak, kamu nggak di sana. Kamu nyelinap di luar kan? Oke ya, tapi aku akan segera pulang. Balik tidur aja sana. Ibu dan ayah bilang kamu harus tinggal di rumah denganku selagi mereka pergi keluar kota. Oh, jadi si Mamat ini dititipin sama yang ngechat ini. Oh, si siapa nih? Si Chris ya, si Chris. Ayolah Robby, kau tadi tertidur, aku cuma pergi pesta Chris. Oke. Jadi si Mamat ini dia pergi ke pesta gitu. Cuman si Chris nyuruh dia pulang. Ibu bilang kamu nggak boleh pergi ke rumah, Chris. Aku nggak bisa sendirian di rumah, kau harus pulang. Jangan seperti anak kecil, aku pulang ke rumah 1 jam lagi, oke gitu. Jadi si Mamat ini menawar ya, pingin pulang sejam lagi gitu. Aku akan telepon ayah dan ibu dan ayah. Gitu. Jadi si Chris ini ngelapor gitu. Oh Robby, mereka nanti bisa mengurungku selamanya. Tolong jangan telepon mereka. Oh jadi si Mamat ini mau ngadu gitu kan ke orang tuanya. Si Robby ini mau ngadu ke orang tuanya Mamat ya. Makanya pulang, aku takut sendirian nih gitu. Oh si Robby ini dia ketakutan, makanya nyuruh si Mamat balik. Robby, kamu baik-baik saja, oke? Udah besar. Dengar, ada seseorang yang kusuka di pesta ini, mengertilah. Oh, oke. Ya. Oh, Amanda. Oh, namanya Amanda. Sialan ke Robby, berapa kali aku harus bilang jangan ikut campur. Oke, maaf, kata si Robby ya. Nah, bagaimana kalau begini? Beri aku waktu 1 jam lagi di sini, dan aku akan mengerjakan semua PR-mu selama 1 minggu. Dan aku akan mengajakmu menonton film konyol apapun yang kau tonton besok. Dan, oh ayolah Robby. Dan, kampret, oke lah, kau mendapat hak remote TV selama 1 bulan full. Oke, setuju. Jadi mereka transaksi gitu ya, kayak tawar menawar gitu. Oke, aku akan pulang 1 jam lagi, tidur aja sana. Jadi si Mamat ini nyuruh si Robby ini tidur gitu, sedangkan Robby ini nyuruh si Mamat ini cepat pulang. Iya. Oh bagus, akhirnya kau pulang, aku nggak bisa tidur. Apa? Aku baru saja mendengar kau masuk. Robby, maafkan aku, tapi aku masih di rumah Chris. Oh no. Oh itu tadi sejam kemudian ya. Sejam kemudian. Oke, dan ternyata si Chris ini belum, si Robby, si Mamat ini belum pulang. Apa kau bilang kau belum pulang dalam Apa kau bilang kau akan pulang dalam 1 jam gitu? Aku tahu, aku baru aja mau pulang. Jadi si Mamat ini baru mau pulang gitu. Lalu siapa yang baru saja aku dengar masuk rumah? Oh ini si Robby ini dengar orang masuk rumahnya gitu. Itu mungkin bukan apa-apa, hanya suara angin atau apalah gitu. Masih positive thinking ya. Tidak Mat, aku bisa mendengar ada seseorang di lantai bawah. Oh no. Ayolah Robby, kita sudah sepakat, kau hanya mengarang cerita. Kadang-kadang kau harus bersikap dewasa, dan salah satunya dengan cara tinggal sendirian di rumah. Jadi malah diceramahin dong si Robby sama si Mamat nih. Aku nggak mengarang cerita, aku benar-benar takut ada seorang di lantai bawah. Aku menelepon ibu aja kan. Jangan, kata si Mamat. Oke baiklah, aku otw perjalanan pulang, jangan telepon ibu. Oh jadi si Mamat ini takut kalau si Robby ini nelpon ibunya gitu. Oke, tapi cepat, kata si Robby ya gitu. Kemudian si Mamat ini ngasih tahu, aku beritahu kamu, itu cuma suara angin atau rumah yang mulai
Aku beritahu kau, itu cuma suara angin atau rumah yang mulai rusak, tenang aja. Si Mamat masih positif thinking ya. Aku nggak mendengar suara mendecit, aku mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki? Apa kau serius? Kata si Mamat. Iya, aku mendengar pintu belakang terbuka dan tertutup. Dan sekarang aku dapat mendengar suara langkah kaki, kata si Robi ya. Tunggu, pintu belakang? Oh sial, kupikir aku lupa mengunci pintu belakang ketika aku pergi. Aduh no. Jadi si Mamat ini lupa ngunci pintu gitu teman-teman. Aku berusaha untuk tetap tenang supaya aku nggak membangunkanmu. Oh no, terima kasih. Apa yang harus aku lakukan? Aduh. Begini Robi, masuk ke lemari pakaian. Aku akan menelepon polisi. Berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Itu kata si apa namanya? Itu kata si Robi. Tapi kalau kau menelepon polisi, ibu dan ayah akan tahu kau pergi ke pesta. Begitu. Itu kata si Robi ya. Jadi si Mamat tadi nyuruh Robi untuk nelpon polisi, tapi si Robi ini takut juga kalau ibu dan ayahnya tahu kalau si Mamat ini ternyata pergi ke pesta. Nggak masalah, jadi udah nggak memikirkan itu ya begitu. Apa aku masih berhak atas remote? Robi, masuk ke lemari sekarang gitu. Jadi si Mamat ini udah mengerti keadaannya gitu. Oke, aku dalam lemari, polisi akan datang. Aku juga katanya. Kata si Mamat ya. Kurasa dia lagi menaiki tangga. Oh no. Oh my god, Robi, jangan pergi kemana-mana, oke? Ponselmu udah di mode senyap kan? Kata si Mamat. Aku nggak sebodoh kau, Mat. Aku baru saja mendengar dia masuk ke kamar ibu dan ayah. Kamarku ada di sebelahnya. Dia akan datang ke sini. Aku harus keluar dari sini. Tidak, Robi, jangan, kata si Mamat ya. Itu terlalu berbahaya. Polisi akan datang, aku juga akan datang. Tunggu saja sampai kami tiba di sana. Kau nggak bisa menghadapinya sendiri, kata si Mamat kepada Robi. Kalau aku tetap di sini, siapapun itu, dia akan menemukanku. Oh, ini kejadiannya padahal masih jam 10 malam ya. Aku harus bersikap dewasa dan berhenti menjadi seorang penakut. Dia ingin membuktikan itu kepada si Mamat, entah Mamat ini kakaknya ataupun adiknya, kita nggak tahu ya. Aku harus menghadapi ini, kata si Robi. Oke, pergilah ke kamarmu. Oke, pergilah ke kamarku setenang mungkin. Pergi keluar melalui jendelaku, terus pergi ke cabang pohon yang ada di sana. Oke, turun lewat pohon itu. Gitulah aku menyelinap keluar ketika ibu dan ayah berada di rumah. Oh, jadi oke, terus setelah kau menuruni pohon, pergilah ke rumah tetangga dan tunggu di sana. Oke. Jadi si Mamat ini nyuruh si Robi untuk kabur dari rumah ya, lewat jendela kamarnya si Mamat. Baiklah, aku pergi sekarang ya. Hati-hati Robi, katanya. Iya, aku udah di kamarku, tapi jendelanya. Aku udah di kamarmu, tapi jendelanya macet. Sial, kadang-kadang memang gitu, paksa aja dorong kuat. Udah aku coba tapi nggak mau terbuka, kata si Robi. Aduh, kayaknya dia mendengarkanku. Dia berjalan di lorong. No. Robi sembunyi. Berhenti membuat suara. Oke, aku pasti bisa. Masih optimis si Robi ya. Robi, aku lagi di jalan sekarang, sembunyi saja. Gitu. Robi, tolong jawab aku. Aku bisa melihat polisi di depan rumah kita. Di mana kamu? Apa kamu sembunyi? Atau apa kamu menjatuhkan ponselmu? Gimana nih? Astaga, polisi udah bersama pria itu di luar. Mereka menangkapnya. Oh no, apaan ini? Di mana kamu? Keluarlah kalau kau sembunyi. Aku baik-baik saja. Aduh Robi, aku sangat panik. Di mana kamu? Sampai polisi pun tidak bisa menemukanmu. Jangan tertawa, oke? Aku berhasil keluar lewat jendela, tapi aku terjebak di pohon. Aku nggak mau siapapun melihatnya. Bisakah kamu membantuku turun? Ada apa lagi nih? Aku lagi dalam perjalanan.
Aku mencoba jadi dewasa tapi kukira aku tidak ahli. Loh, kenapa sih Robi? Nggak ada yang ahli dalam hal itu. Bahkan aku pun sama, kata si Mamat ya. Harusnya aku nggak meninggalkanmu sendirian. Aku masih berkuasa dalam remote-nya selama sebulan kan? Ya terserah kau sepuasnya saja, kata si Mamat. Asik katanya. Nah, gitu doang. Ngeri amat ya. Tak kira ceritanya apaan. Tapi serem juga sih tadi sepanjang baca cerita. Dibuat tegang ya. Walaupun ini cuma cerita karangannya atau yang dibuat, tapi lumayan bikin merinding juga, bikin keringetan nih. Bikin ya serem gitu. Boleh juga sih Hardy Joy bikin ceritanya ya. Oke teman-teman, itu dia barusan chat story horror yang berjudul Sendirian di Rumah. Oke, buat teman-teman yang punya rekomendasi, harus baca chat story horror yang mana, ataupun membahas cerita-cerita horor. Suara anjing, serem gak sih? Oke, buat teman-teman yang punya rekomendasi ataupun cerita-cerita horor ataupun apa saja yang bisa Alizwell bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram Alizwell ya. Di mana nih? Di sini boleh. Jadi sampai jumpa di Night of Terror selanjutnya.